guys, welcome to my YouTube channel. Di sini di Ruang Gina, aku akan menceritakan sebuah kisah horor menarik. Ini datangnya dari Kalimantan. Dan ini berhubungan dengan pembangunan IKN. Langsung aja tetap di Ruang Gina. Udah banyak yang tahu bahwa IKN itu adalah kota baru menggantikan Jakarta. Jadi banyak banget proyek besar dibangun di sana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dan udah jadi rahasia umum bahwa proyek besar ini memiliki hal-hal mistis, horor yang dialami oleh orang-orang yang mengerjakan. Konon katanya di sana ada kota tak kasat mata di tepi daerah IKN sendiri, dan itu banyak mengganggu orang-orang yang bekerja di sekitar sana. Entah itu ada suara-suara di telinga orang yang bekerja atau penampakan di dalam proyek. Katanya sih dari pekerja-pekerja di sana mengatakan bahwa di sekitar IKN itu ada jejak kota mati yang pembangunannya bagus, tapi nggak ada siapapun yang tinggal di sana. Jadi bisa dikatakan bahwa itu kota mati karena tidak ada satupun orang yang ada di sana. Dan itu menjadi kawasan kota tak kasat mata atau bagi jin-jin yang memang bersemayam di sana, perkumpulan jin-jin yang diam di sana, menetap di sana. Hanya lagi nggak 1-2 orang, tapi hampir semua orang di sana yang bekerja di proyek itu mengatakan diganggu oleh. Yang lebih menyeramkan lagi, ada bayangan-bayangan yang selalu ada setiap malam hari. Jadi pasti kegelapan malam hari itu lebih banyak munculnya untuk menakut-nakuti dari orang yang bekerja di sana. Kalau kalian posisi itu, kalian bakal bagaimana? Bisa komen di bawah. Tapi desas-desus yang beredar bahwa masyarakat Kalimantan sendiri mengatakan bahwa hal mistis ini berkaitan dengan aktivitas mistis yang dilakukan oleh para leluhur di Kalimantan. Dan menurut masyarakat di sana bahwa ini berkaitan dengan masa lalu dari Kalimantan sendiri. Kata dari masyarakat juga sih, banyak tempat, bukan tempat di IKN yang aja, tapi di hampir seluruh kawasan Kalimantan itu memang terkenal angker dan banyak mistisnya. Karena para leluhurnya dulu memang sering aktivitas kegiatan mistis yang dilakukan oleh para leluhur. Dan ini ada dampaknya kepada masa depan atau orang-orang keturunannya dan orang-orang yang akan menempati Kalimantan sendiri. Apa kalian percaya? Bisa komen di bawah. Nah, ada lagi pemukiman kuno misterius yang hancur dan tidak ada orang yang menempati di situ tuh, menjadi tempat bersemayam dari arwah-arwah yang penasaran. Jadi sebelumnya udah ada arwah-arwah yang ada di situ, ditambah lagi sama arwah-arwah penasaran yang memang butuh tempat tinggal, dan mereka tinggal di pemukiman itu. Katanya sih ini karena wabah misterius ya yang menyerang dari pemukiman itu, yang membuat jadi pemukiman itu jadi kota mati. Tapi guys, menurut masyarakat setempat juga, legenda yang ada di sana bahwa kota mati ini adalah sebuah kota yang dulunya sangat makmur, bahkan makmur banget. Tapi ini sebelum terjadi bencana yang misterius melanda mereka. Dan mereka juga punya hasil bumi sendiri yang mereka kembangkan, yang menjadi mereka tuh makmur dan kaya raya. Lalu hasil hutannya sangat melimpah yang membuat mereka bisa mengeksplor atau memperdagangkan banyak hal karena hutan mereka yang sangat terjaga, dan juga banyak hasil hutan yang bisa mereka manfaatkan menjadi lebih makmur lagi. Tapi pada suatu hari, satu demi satu penduduk itu mereka terkena penyakit yang misterius yang bisa dijelasin, dan mereka nggak selamat satu persatu dari penduduknya. Dan ini menjadi hal yang tetap membingungkan, apa hal yang bisa menyebabkan mereka mati satu persatu. Ini adalah sakit aneh yang nggak tahu itu sakit apa, dan itu menyebar. Makanya memang jadi kota itu kota mati, tidak ada orangnya sama sekali. Tapi menurut masyarakat setempat atau desa atau
daerah yang lainnya mengatakan bahwa mungkin itu adalah efek dari aktivitas leluhur, aktivitas mistis leluhur. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah kutukan dari leluhur, dan ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah kemarahan dari hal tak kasat mata yang aktivitasnya terganggu di sekitar hutan daerah dekat dari pemukiman atau kota mati itu. Mungkin merasa terganggu oleh aktivitas manusia di sekitar hutan, dan itu masih jadi seliuran menurut pemikiran masyarakat. Lalu waktu pun terus berjalan dan desa ini menjadi desa yang tumbuh-tumbuhan di sana. Jadi udah dilumuti oleh lumut dan juga nggak keurus sama sekali dan terabaikan. Bahkan sampai sekarang masyarakat nggak berani banget untuk lewat daerah itu atau daerah kota terlarang itu, kota mati itu, karena dipercaya bahwa melewati tempat itu tanpa izin dari penunggunya akan mengalami nasib buruk. Ngeri banget. Kalau kalian percaya bisa komen di bawah ya. Langsung kita bahas ke salah satu pekerja yang gak mau disebut namanya ini. Dia memberikan sebuah pengalaman mistis. Ini dia. Jadi saat pekerja melakukan pekerjaannya malam hari itu, dari jauh atau kejauhan itu ada teteh-teteh gaun putih. Ya dikira itu adalah orang biasa masyarakat gitu di situ. Tapi lama-lama sosok itu menghilang, dan itu berada banget di kota mati itu, di daerah terlarang itu. Langsung membuat beberapa pekerja di sana yang melihat kejadian itu benar-benar merinding ketakutan, karena dikiranya itu benar-benar orang biasa. Seram itu. Next, ada lagi dari pekerja yang mengoperasikan alat berat. Di situ dia lagi kerja sendirian tanpa siapapun rekan-rekannya, dan dia mendengar suara tawa anak kecil, dan itu berlangsung terus-menerus, gak berhenti, terus-menerus seperti itu, dan bikin dia gelisah dan merinding pada malam itu. Apa kalian berani melakukan itu? Melakukan kerja di IKN? Bisa komen di bawah. Itu baru teori konspirasi hal mistis di sana. Yang mau request bisa banget di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, follow. See you next time.